Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan contoh implementasi sederhana untuk anomaly detection menggunakan supervised machine learning, di mana kali ini saya akan mencoba untuk menangkap anomali pada motor dari pompa sentrifugal. Di sini kita sudah punya code-nya, sudah saya tulis. Code-nya terbagi dua ya. Ini yang pertama untuk analisa data dan pembuatan model, atau secara garis besar kita mengajari machine learning kita bagaimana anomalinya. Lalu pada bagian ini yang kedua, ini kita akan melakukan pengujian bagaimana dia menganalisa anomalinya dengan memberikan data tes. Oke, di sini kita langsung ke datanya. Di sini kita punya data monitoring dari suatu pompa sentrifugal ya. Di sini ada season 1 dan season 2. Di sini kita bisa lihat ya. Untuk sesi 1 itu dia diambil pada bulan Januari 2024. Di sini kita punya data voltage, current, temperatur, vibrasi, dan label. Nah, label ini adalah yang coba kita ajarkan kepada machine learning kita. Di mana label ini ada dua ya, ada 0 untuk normal dan 1 untuk abnormal atau anomali. Nah, di data sesi 2 juga seperti itu. Di sini datanya masih di tahun yang sama tapi pada bulan Maret. Oke, kita langsung saja. Karena tadi kita punya sesi pertama itu untuk pembelajaran kepada machine learning kita, bagaimana anomalinya itu. Jadi saya hanya akan menggunakan data pada sesi 1 sebagai data pembelajaran untuk machine learningnya. Oke, kita download. Ya, dan oke, kita run dulu libraries kita. Oke. Oke. Oke, ini data Excel kita ya untuk sesi 1. Oke, kita paste. Oke, data kita ya sudah masuk. Kita langsung buat plotnya. Oke, kita oke, baik. Ini adalah data kita ya. Data kita setelah kita buat plot. Di sini saya gunakan overlay plot biar lebih jelas. Di sini kita punya untuk sumbu X-nya itu adalah timestamp, data keterangan waktunya ya, dan sumbu Y-nya itu ada multiple Y-axis. Di sini kita punya voltage, current, temperatur, dan vibration. Dan ada arsiran untuk anomali atau data dengan label 1. Oke. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak mengenai datanya. Mungkin sekedar penjelasan sederhana mengenai data kita ya. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah data motor pompa submersible atau pompa sentrifugal. Di sini tuh kita punya data voltage, current, temperatur, dan vibrasi. Nah, karena kita cuma punya data seperti itu, untuk menjelaskan hubungan data ini atau menjelaskan anomalinya itu, mungkin saya akan membuat beberapa asumsi. Pertama, kita mengasumsikan bahwa motor bekerja pada frekuensi yang konstan. Oke, input dari sumur itu
tidak ada masalah ya. Input fluida yang masuk ke discharge itu tidak ada masalah. Ya ke intake maksud saya. Input dari ke intake itu tidak ada masalah, tidak ada udara atau padatan yang masuk ke dalam pompa. Oke, tidak ada mechanical failure ya, seperti pada shaft, bearing, ataupun mechanical di kelistrikan seperti kabel. Oke, tidak ada misalignment di sini juga. Oke, kita anggap berdasarkan asumsi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa uh, motor pompa kita itu mengalami masalah pada kelistrikan, di mana kelistrikannya itu adalah pada penurunan voltage seperti yang di arsir ini. Nah, kita bersama tahu bahwa uh, pompa itu bekerja untuk menghasilkan daya. Daya itu, atau kita mungkin ingat rumus sederhana di saat masih SMP atau SMA, itu bahwa power itu adalah hasil perkalian dari voltage dan current. Nah, di sini pompa bekerja dengan asumsi kita tadi bahwa frekuensi stabil dan tidak ada masalah baik mekanikal ataupun fluidanya ya. Di sini ketika terjadi penurunan voltage itu akan menyebabkan current-nya naik, di mana hal ini terjadi berdasarkan rumus kita tadi, power sama dengan voltage kali current. Di mana dalam siklus ini, kenapa saat voltage-nya turun, current-nya naik, itu adalah terjadi karena pompa berusaha menjaga powernya. Saat voltage-nya turun, pompa akan menarik lebih banyak arus untuk mempertahankan daya. Itu yang menyebabkan current-nya naik saat voltage-nya turun. Oke, karena kenaikan voltage, maksud saya kenaikan current yang tiba-tiba pada waktu yang singkat ini, itu mempengaruhi. Padahal kita punya asumsi tadi bahwa tidak ada masalah pada fluida yang masuk ke pompa. Berarti kita beralih ke rumus kedua, atau power heat ya, atau daya yang menghasilkan panas. Itu kalau tidak salah rumusnya adalah current kuadrat dikali dengan resistensi. Nah, di mana kita tahu bahwa dengan asumsi kita tadi bahwa tidak ada masalah pada intake atau fluida yang masuk ke pompa, kita bisa mengasumsikan resistennya konstan, tapi karena penurunan voltage ampere naik dan secara kuadrat itu yang menghasilkan heat di sini. Nah, karena penurunan voltage ini tadi, walaupun berhasil menaikkan current, tapi tidak akan menghasilkan namanya kenaikan power. Hanya mencoba mengimbangi. Power tidak akan naik karena bekerja pada siklus tertutup, dan asumsi kita tadi yang beberapa nilai konstan itu dan tidak ada masalah, itu pasti akan menghasilkan namanya, karena pompa kita itu menghasilkan daya berputar ya, atau gerak berputar untuk memutar pompa untuk menaikkan menghasilkan gaya sentrifugal untuk mengangkat fluida. Karena dayanya menurun atau powernya ini mengikuti voltage kita, terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan akan menyebabkan vibrasi. Misalkan dia sudah berputar, anggaplah dia berputar 3000 rpm. Karena penurunan daya yang signifikan atau voltage yang signifikan menyebabkan 3000 rpm ini langsung berkurang, misalkan langsung ke 2400. Nah, perubahan itu atau penurunan kecepatan itu akan menyebabkan namanya getaran. Nah, mungkin cuman itu saja yang saya bisa jelaskan secara singkat dan sederhana. Maaf jika masih banyak kesalahan, tapi saya mencoba menjelaskannya dengan apa yang saya mengerti saja. Oke, baik. Setelah kita sudah melihat di sini bahwa ternyata berdasarkan data dan asumsi kita bahwa memang pompa kita mengalami penurunan voltage, atau mungkin dari power source-nya, voltage-nya, atau dari trafonya ada bermasalah menyebabkan penurunan voltage. Oke. Nah, kita lanjut ke pembuatan model. Mungkin oke. Secara singkat lagi ya. Di sini kita sudah punya model ya. Tadi berarti kita menggunakan data
motor sesi 1 ya. Di sini kita punya 101 data ya, 101 data. Datanya ini akan saya bagi menjadi 2 ya. Di sini ada X-train dan X-test, di mana size dari tesnya itu adalah 0,2 atau 20%. Jadi dia belajar 80% dulu, lalu nanti 20%-nya itu dipakai untuk ujian dia sendiri, untuk menguji dirinya sendiri sebelum kita lakukan ke pengujian ke data yang lain. Oke. Di sini saya menggunakan algoritma dari random forest. Kenapa random forest? Karena mungkin itu yang paling sederhana. Di sini juga saya punya, mungkin kalau teman-teman ingin sedikit membaca, di sini ada, saya belajar mengenai algoritma atau basic model matematika dari random forest itu di disertasi Gelly ya. Ini ada nama disertasinya dari University Leeds dan ini by Gelly Loop. Sini membahas mengenai algoritma random forest ya. Di sini ada basic matematikanya bagaimana, tapi mungkin saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Untuk lebih lengkapnya mungkin yang tadi bisa dibaca. Oke. Di sini kita punya model random forest. Kita menggunakan estimator. Estimator ini, maksudnya estimator sama dengan 100 ini artinya adalah model random forest ini akan membangun 100 pohon keputusan. Nah, setiap pohon keputusan akan membuat prediksi. Lalu setelah dia membuat prediksi, ya hasil yang ini tadi, hasil prediksinya itu akan diujikan ke 0,2 tadi. Mungkin secara garis besarnya, misalkan jangan kita ambil contoh pohon, kita ambil orang, mungkin maksudnya machine learning kita itu akan belajar menggunakan 100 orang, seperti 100 orang, di mana nanti setiap orang ini kan punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, persepsi dari 100 orang ini, itulah yang akan menjadi model kita dan menghasilkan keputusan. Nah, keputusannya itu nanti yang akan diujikan. Nah, di sini ada random state juga. Random state ini tidak terlalu penting ya. Ini cuman untuk menjaga data kita tuh dianalisa berdasarkan timeline ya. Timeline maksudnya dia tuh berurut. Jadi datanya di seurutannya itu timestamp ini ya. Ya 42 ini seingat saya bukan angka yang ada artinya. Soalnya 42 ini setahu saya itu kalau tidak salah dia itu dari cuman kayak joke para bukan joke sih. Iya. Iya, biasanya mungkin cuman lelucon dari buku fiksi ilmiah yang dipakai sama matematikawan. Ya, saya kurang tahu lagi selanjutnya gimana. Tapi intinya seperti itu. Kita langsung saja kita buatkan modelnya. Nanti kita punya model ya, content model.pkl. Nah, ini ya. Ini adalah model kita. Ini adalah hasil belajarnya ya. Ini adalah machine learning kita yang sudah punya pengetahuan mengenai data kita. Nah, di sini kita juga punya output berupa confusion matrix. Nah, secara garis besar confusion matrix ini adalah hasil ujian dari tes data kita tadi yang 0,2% itu. Maksud saya 20%. Dibuat ke dalam bentuk tabel seperti ini. Di sini kita punya sumbu Y yaitu true label dan predicted label ini adalah hasil jawabannya ya. Ini adalah nilai ujian dari model kita tadi. Nah, cara membacanya agak cukup unik ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit. Di sini kita punya true label. True label ini adalah misalkan kita punya data uji, itu jawabannya cuma 2. Kalau tidak 0, maka tidak 1. Kalau dia 0, berarti dia tidak 1. Berarti kalau dia jawabannya 1, berarti dia tidak mungkin 0. Berarti hanya ada satu jawaban kan.
Dari setiap soal itu pasti hanya ada satu jawaban dan kita hanya punya dua pilihan, 0 atau 1, normal atau anomali. Cara membacanya seperti ini ya. Untuk setiap soal dengan jawaban 0, berapa persentasi yang dia jawab sebagai 0 di sini? Berapa yang dia predicted sebagai 0? Untuk jawab soal dengan jawaban 0, berapa yang dia jawab sebagai 0? 1. Ini desimal ya, berarti 100%. Nah, di sampingnya ini kan ada yang 1. Untuk setiap soal dengan jawaban 0, berapa yang dia prediksi menjadi 1? Tidak ada. Oke. Selanjutnya ini. Untuk setiap soal dengan jawaban 1 atau anomali, berapa yang dia prediksi sebagai 0 atau data normal? Tidak ada. Berarti terulang lagi tadi soal yang dengan jawaban anomali atau 1, dia jawab dengan 1, itu adalah 1. Artinya 100%. Bisa kita simpulkan setelah model kita belajar, dia itu ujian dan mendapatkan nilai yang bagus, yaitu 100% akurasinya ya, 100%. Oke. Saya rasa cukup seperti itu saja. Kita lanjut ke bagian 2. Oke. Di sini mungkin code-nya tidak jauh berbeda ya. Cuman hanya input data. Tapi sebelum itu saya ingin download dulu model kita. Oke, udah selesai ya. Oke, sekarang untuk soalnya itu saya gunakan sesi 2. Nah, berarti mungkin kita masih belum tahu, oh setelah modelnya belajar apa yang akan dicapai. Yang akan dicapai adalah saya akan memasukkan data motor sesi 2 ini tanpa label. Yang saya gunakan adalah labelnya untuk sebagai tes. Jadi dia akan memprediksi kalau datanya sekian, hasilnya apa. Jadi saya akan copy semua data monitoring motor sesi 2. Oh, maaf. Oke. Oke. Oh, di sini juga jumlah datanya berbeda ya. Kalau motor sesi 1 tadi itu 100 lebih, ini 300. Jadi akan tantangannya ada ya. Oke. Banyak juga. Jadi saya akan copy ya tanpa label. Saya akan buatkan file baru. Oke, kita ubah dulu formatnya karena di sini masih menggunakan koma sebagai pemisahnya ya. Kita ganti ke Amerika. Oke. Kita ganti namanya jadi anomaly detection for pump motor. Oke, datanya ini ya, tidak ada label, jadi kita langsung download saja.
Kita langsung upload saja bersama dengan model. Oh, tidak bisa ya, kita upload dulu file kita. Lalu kita upload model yang tadi. Oke, kita upload dulu data kita. Kita copy. Oke. Oke. Oke, ini ya data kita kurang lebih sama lah ya. Tapi karena tiada label jadi tiada arsiran ya. Oke. Sekarang kita real test, kita input model kita. Oke, modelnya oke, kita run. Oh, maaf, ada kesalahan, tanda petiknya belum. Oke, oke, ini ada prediction labelnya ya. Dan ada filenya ya. Output with prediction. Oke. Kita download ini. Oke. Kita upload ke drive. Oh, tadi. Oh, maaf, salah upload. Oke, output prediction. Kita terlanjur kita download 2 kali, jadi ya kita gunakan ini. Oke. Oke, ini ada data kita ya, timestampnya masih sama, datanya masih sama, cuman outputnya ini ada prediksi labelnya ya. Untuk mengetahui seberapa akurat hasil analisa atau hasil jawaban dari machine learning kita coba copy dulu ini. Oke, kita masukkan ke tadi sesi 2. Oke, di sini ada labelnya, belum, tidak ada pengeditan sama sekali. Kita paste. Oke, kita pertama kita lihat dulu jumlahnya apakah sama ya. Oke, jumlahnya sama, berarti timestampnya masih sama, dan data yang lain pun sama. Jadi cuman predict label ini. Berarti kita kasih di sini hasilnya. Berarti label dan predict label harus sama ya. Jadi untuk memudahkan saya akan gunakan fungsi if saja. If, untuk melakukan koreksi, if G2 equals F2, that's mean benar. If not, salah. Oke. Jadi ini ya, kalau dia sama benar, kalau dia berbeda salah. Oke. Oke. Oke, kita lihat benar ya, kebanyakan benar. Kita coba cari dengan Ctrl F, kita find salah, apakah ada salah.
salah. Oke, kita punya satu salah ya, satu dari satu. Oke, Oke ini menunjukkan bahwa model kita sudah bekerja dengan cukup baik ya, menggunakan algoritma random forest. Mungkin yang perlu kita uh, tambahkan itu uh, mungkin tadi estimatornya kita perlu ganti lagi berapa jumlah estimatornya, karena estimator itu semakin banyak belum tentu semakin baik juga. Kadang dia overfitting, kadang juga dia underfitting kalau terlalu sedikit. Jadi jumlahnya harus diatur lagi mungkin. Lalu mungkin karena ini data trainnya masih belum terlalu banyak ya, data trainnya tadi kita untuk pelatihan itu 100, itu pun kita gunakan cuma 80%. 20%-nya untuk tes, tapi kita anggap 100 karena dia juga belajar dari hasil tes itu ya. Kita anggap 100, dan dimana kita harus untuk tes yang sebenarnya itu dia harus menebak 300. Jadi 3:1 lah secara proporsi data yang dipelajari dengan data yang dites kan 3:1, bisa kita bilang seperti itu. Mungkin kalau kita punya lebih banyak data, mungkin datanya jumlahnya untuk yang train dan tes itu sama ya, mungkin bisa benar semua. Tapi perlu lihat lagi bahwa estimatornya bagaimana, mungkin juga kita bisa mengganti algoritmanya, karena bukan hanya ada random forest saja, bisa jadi ada menggunakan auto encoder, uh, long short term memories, dan lain-lain lah. Tapi di sini adalah yang ingin saya tunjukkan bahwa implementasi. Jadi jika kita punya data dengan label, atau mungkin datanya kita bisa ganti. Maksudnya dalam hal ini adalah kita gantinya per case. Setiap data itu mewakili satu case. Tidak perlu label, kita bagi per case, dan kita hanya lakukan seperti ini. Kita bisa menggunakan pertama kita mencari label ini ya. Misalkan kita tidak tahu nih, kita cuma punya data yang timestamp biasa seperti data sensor seperti ini, tapi tidak ada label. Nah, kita tuh bisa mencari labelnya ini tanpa punya label. Bahkan untuk data train, kita bisa membuatnya itu menggunakan unsupervised machine learning dulu untuk membuat label. Setelah kita uh, yakin bahwa labelnya sudah benar, lalu kita masukkan ke kategori case. Dari kategori case itu barulah kita gunakan supervise. Kita untuk menebak label. Bukan cuma bisa menebak label, jika kita punya data yang lengkap, banyak, dan dikategorikan berdasarkan case, dia tidak hanya bisa menebak, oh ini normal, ini tidak normal, tapi dia akan bisa, ini tidak normal. Jika tidak normalnya seperti case ini, maka dia bisa menebak masalah yang sedang dialami pompa itu apa. Mungkin penjelasan saya masih kurang, tapi saya harap kita semua bisa mengerti. Dan oke, saya rasa ini sudah cukup baik ya. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. See you.